Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, makna daripada ibadah itu apa? Kalau boleh saya tanya ibu-ibu sekali lagi, makna dari ibadah itu apa sih ibu-ibu? Melakukan semua kegiatan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Melaksanakan syariah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Apinya mati ama, apinya mati. Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah, kalau boleh kita sederhanakan, taat kepada Allah. Betul ya, jawaban ibu semua betul. Kalau boleh kita sederhanakan, ya, yang disebut dengan ibadah itu adalah al-ma'rifah wal amal, ya, atau al-ilmu wal amal, ilmu dan amal, gitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW ke dunia, itu tujuannya apa? Ya, Rasulullah SAW diutus ke dunia, itu tujuannya adalah untuk mengenalkan Allah. Betul ibu-ibu? Untuk mengenalkan Allah. Ustaz. Ya, kul innani anallahu la ilaha illahu. Ya. Jadi katakanlah aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Kemudian kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad. Dialah Allah tempat bersandar segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara yang menyamai Allah. Jadi tugas misi Rasulullah SAW itu adalah mengenalkan Allah. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah Muhammad, tentu kita mungkin tidak akan menyembah Allah ya. Mungkin kita waliyadzubillah menyembah Yesus, menyembah Buddha, menyembah dewa-dewa, menyembah batu, menyembah yang lain yang bukan Allah. Maka diutuslah Rasulullah Muhammad untuk mengenalkan Allah kepada kita. Jadi di antara tujuan hidup kita di dunia ini adalah yang pertama itu mengenal Allah, ibu-ibu ya. Mengenal Allah. Atau dalam bahasa yang lain ma'rifatullah. Mengenal Allah sebagai Tuhan kita, mengenal sifat-sifat Allah. Ya, mengenal keagungan dan kemahabesaran Allah. Ya. Hingga akhirnya Allah ada di dalam hati kita. Selain itu, kita juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah menginginkan dari kita mengetahui hal-hal yang memang Allah inginkan kita ketahui. Gitu ya. Jadi tadi ya, makna ibadah itu adalah al-ma'rifah atau ilmu, yaitu apa? Mengetahui apa yang Allah ingin kita ketahui, ibu-ibu. Jadi ketika Allah ingin kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, maka menjadi kewajiban kita dan bagian daripada ibadah yang di ayat tadi ya. Untuk apa? Untuk ma'rifatul Rasul, mengetahui Rasulullah dan para nabi yang lain. Termasuk juga Allah ingin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Allah ingin kita mengenal Islam. Ya, mengetahui tentang Islam. Maka ma'rifatul Islam itu merupakan kewajiban kita dan itu adalah ibadah dan itu adalah tujuan kita hidup di dunia, ibu-ibu. Ya. Dan yang lain-lain berupa rukun iman, ya. Iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada qada, kepada hari akhir. Jelas ibu-ibu? Kepada para nabi tadi ya.
Jadi ibu-ibu sekalian, yang namanya ibadah itu adalah yang pertama al-ma'rifah atau al-ilmu, yaitu mengetahui apa yang Allah ingin kita ketahui. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kita apa ibu-ibu? Mengajarkan kita bagaimana tata cara menyembah Allah, bagaimana tata cara penghambaan terhadap Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita toharoh, bersuci, mengajarkan kita sholat, ya betul ibu-ibu, mengajarkan kita zakat, mengajarkan kita puasa, mengajarkan kita ibadah haji, ya, mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, ya. Maka ibadah itu bisa kita katakan yang kedua, bagian yang kedua itu adalah amal. Yaitu amal itu apa? Mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan. Ya. Jadi ibu-ibu, maka ketika ibu-ibu ditanya apa tujuan kita hidup di dunia, ayat tadi ya kita sampaikan, beribadah pada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu jawaban singkatnya adalah ilmu dan amal. Ilmu itu apa maksudnya? Yaitu mengetahui apa yang Allah ingin kita ketahui. Terus amal apa maksudnya? Yaitu mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan. Dan setelah itu apa? Ya sudah, itulah tujuan hidup kita di dunia. Dan itu yang akan ditanya oleh para malaikat ibu-ibu ya, bagi kita ini nanti. Jadi nanti tidak akan ditanya itu, oh kamu di dunia pakai skincare apa? Ibu ya, tidak. Atau oh di dunia kamu beli hijabnya merek apa gitu, tidak. Kamu di dunia jalan-jalan kemana? Tidak. Tidak akan ditanya itu. Ya. Tapi yang akan ditanya adalah perbuatan dia terkait dengan larangan dan perintah Allah Ta'ala. Termasuk yang akan ditanya pertama kali itu adalah sholat. Inna awwalama yus'alu alal abdi as-sholah. Sesungguhnya pertanyaan pertama terhadap seorang hamba itu adalah sholat. Itu menunjukkan bahwa yang akan dimintai tanya itu adalah kewajiban kita ya, tujuan kita hidup di dunia yaitu amal tadi kan, mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan. Di antaranya adalah sholat tadi. Ya. Jadi itu adalah tujuan hidup kita di dunia. Jelas Ibu? Jelas Ibu? Ya. Jadi Siap, Ustaz. Ibu sekarang paham ya bahwa tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk makan, minum. Jadi itu semua hanyalah hiasan atau penopang dari tujuan hidup kita, yaitu ibadah, yaitu apa? Ilmu dan amal, mengetahui apa yang Allah ingin kita ketahui, dan mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan. Ya. Nah, oleh karenanya, kalau saya tanya, kenapa ibu-ibu belajar fikih hari ini, ibu-ibu? Kenapa? Untuk mendapatkan ilmu. Jawabannya adalah agar kita mengetahui apa yang Allah ingin kita ketahui. Betul? Betul, Ya, Ustaz. jadi Allah ingin kita ini tahu tentang sholat, tentang bagaimana cara menyembahku gitu kan, kata Allah itu. Begini loh cara menyembahku itu ya. Jadi jangan asal-asalan ibu-ibu ya. Makanya ibadah itu semacam sholat itu ya. Itu syaratnya 2. Ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh para ulama. Ya, jangan sembarangan seperti sebagian orang kemudian ada yang wah saya mau sholatnya hanya cukup dengan dalam hati aja. Ada yang begitu ibu ya. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Itu berarti dia mengerjakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah restui. Ya. Dan itu tentu saja tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu,
Tujuan kita belajar fikih ini adalah mengetahui apa yang Allah ingin kita ketahui, untuk kemudian nanti kita mengamalkan apa yang Allah ingin kita amalkan. Itu ya Ibu ya. Ada pertanyaan Ibu sejauh ini? Jelas Ustaz. Ya. Jadi ini terkait dengan ini. Terkait dengan fikih atau belajar ilmu Islam ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal sosok daripada Imam Syafi'i. Ya. Jadi siapa Imam Syafi'i itu dan bagaimana sepak terjang beliau, sejarah beliau di dalam dunia Islam. Gitu. Yang pertama ibu-ibu Imam Syafi'i itu sebetulnya nama aslinya bukan Syafi'i. Jadi nama Imam Syafi'i itu sebetulnya adalah Muhammad. Muhammad apa? Nama beliau itu adalah Muhammad bin Idris. Jadi ini nama Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris kemudian bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi ibu-ibu nama asli dari Imam Syafi'i itu sebetulnya adalah Muhammad. Ya. Bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Tapi kenapa disebut Syafi'i? Ya, disebut Syafi'i karena diambil dari nama kakek beliau yaitu Syafi' bin As-Sa'ib. Ya, ini. Jadi Syafi'i ini adalah kakek Imam Syafi'i dari generasi keempat berarti ya. Jadi kakek Al-Abbas, kemudian kakek buyut Utsman, kakeknya kakek adalah Syafi'i gitu. Nah Syafi'i ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Dan dari nama inilah akhirnya dikenal Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Jelas Ibu? Jelas? Jelas Ustaz. Baik. Kemudian Jelas Ustaz. Imam Syafi'i ini keturunan dari Al-Muttalib bin Abdi Manaf, dan Abdi Manaf ini merupakan kakek dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi Abdi Manaf ini kakek dari Rasulullah SAW. Bagaimana silsilahnya Ustaz? Nah kita coba kasih lihat di sini ya. Jadi di sini kita ini lihat di sini. Oh, kita hapus dulu ini ya. Nanti kita akan share tulisannya terkait dengan nasab Imam Syafi'i. Jadi Abdul Manaf itu punya 4 putra ibu-ibu. Ini Kusoi, kemudian Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya 4 putra. Yang pertama adalah Al-Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Abdul Syams, kemudian Naufal. Nah ibu-ibu sekalian, Al-Muttalib ini adalah kakeknya Imam Syafi'i tadi. Ya. Jadi Al-Muttalib ini kakeknya Imam Syafi'i yang tadi ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas gitu ya. Dan seterusnya gitu. Bin Utsman ya. Dan seterusnya ya.
Jadi Al-Muthalib ini kakeknya Imam Syafi'i. Hashim kakeknya siapa ibu-ibu? Kakeknya dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu disebut Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu maksudnya adalah anak keturunan Hashim. Ya, ini sini lihat di sini. Hashim adalah ayah dari kakek Nabi Muhammad SAW. Abdus Syams ini adalah kakek buyut dari Utsman bin Affan dan yang lain sahabat Nabi gitu. Naufal ini juga kakek buyut dari sahabat Nabi bernama Jubair bin Mut'am. Nah sekarang sejarah Hashim. Jadi Hashim itu ibu-ibu punya anak laki-laki namanya Syaibah. Syaibah bin Hashim. Nah ketika Hashim wafat, Syaibah ini masih kecil. Kemudian Syaibah ini diasuh oleh pamannya yang bernama Al-Muthalib. Syaibah ini diasuh oleh pamannya yang bernama Al-Muthalib. Kemudian karena diasuh oleh Al-Muthalib, Syaibah ini akhirnya dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu, kan Abdul Muthalib adalah kakeknya siapa ibu-ibu? Rasulullah. Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Rasulullah. Ya. Nama aslinya sebetulnya bukan Abdul Muthalib, nama aslinya adalah Syaibah. Ya, jadi Syaibah ini adalah keponakannya Al-Muthalib, kemudian diasuh oleh Al-Muthalib sehingga orang mengenalnya sebagai budak dari Al-Muthalib. Makanya disebut Abdul Al-Muthalib. Abdul itu artinya budak ya. Abid. Abdul Muthalib. Sampai dikenal dengan panggilan beliau itu adalah Abdul Muthalib. Budaknya Al-Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini nanti punya anak, salah satunya adalah Abdullah. Abdullah ini nanti punya anak, yaitu adalah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Hashim ini adalah kakek buyut Nabi SAW. Kalau Al-Muthalib nanti ke bawahnya itu adalah sampai ke Utsman, sampai ke Abbas, sampai ke Idris, kemudian Muhammad, yaitu Asy-Syafi'i. Ya. Jelas ibu-ibu? Sampai sejauh ini jelas ibu-ibu? Jelas. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya Rasulullah SAW itu dan Imam Syafi'i sama-sama keturunan siapa? Abdul Manaf. Sama-sama keturunan Abdul Manaf. Ya. Makanya para ulama mengatakan Imam Syafi'i itu adalah termasuk Ahlul Bait. Imam Syafi'i itu termasuk Ahlul apa ibu-ibu? Ahlul Bait. Ahlul Bait. Ya, jadi Ahlul Bait itu Maksudnya Ustaz. Apa itu Ahlul Bait Ustaz? Ahlul Bait. Ahlul Bait itu apa? Ahlul Bait itu istilah untuk keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi. Ahlul Gimana Bait Ustaz? itu Ahlul Bait. Apa? Apa itu Ahlul Bait Ustaz? Ahlul Bait itu adalah istilah untuk keluarga Nabi SAW ya. Jadi tulisnya Ahlul Bait. Ahlul Bait. Ini adalah istilah untuk keluarga Nabi SAW. Nah, keluarga Nabi SAW dari mana? Yaitu dari keturunan Muthalib, anak-anak Muthalib, anak cucunya, dan keturunan Hashim, anak cucunya Hashim. Ya, itu yang disebut sebagai Ahlul Bait. Dan ibu-ibu Ahlul Bait itu punya hukum tersendiri. Punya beberapa ketentuan di dalam Islam terkait dengan Ahlul Bait. Di antaranya adalah Ahlul Bait itu tidak boleh memakan harta zakat ya. Tidak boleh menjadi mustahik zakat. Baik. Tapi mereka berhak mendapatkan 1/5 atau 20% dari hasil harta rampasan perang atau ghanimah. Ya, Maaf, ini Ustaz, bisa diulangi kembali Ustaz? yang mana?
Yang ketentuan ahlul bait Ustaz. Nah, jadi ahlul bait itu di antara ketentuannya adalah di antaranya ya, mereka tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menjadi penerima zakat. Walau bagaimanapun juga kondisinya gitu. Baik. Tidak boleh menerima zakat. Kemudian tapi berhak mendapatkan 20% atau 1/5 daripada harta rampasan perang. Ghanimah. Yang disebut dengan ghanimah. Jadi ibu-ibu di dalam Islam, ibu-ibu, makanya kita akan belajar itu benar-benar serius ibu-ibu ya di sini ya. Jadi kita akan belajar secara bertahap, serius dan menyeluruh. Jadi benar-benar ibu-ibu akan belajar Islam itu dari akar sampai daun, ya. Termasuk nanti dalam pembahasan seputar jihad atau perang. Mungkin ibu-ibu bertanya seperti apa sih jihad itu dalam Islam? Nah nanti kita akan belajar itu fikih jihad. Ya, termasuk juga nanti berkenaan dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walir rasuli walizil kurba. Ketahuilah bahwasanya apa yang kau peroleh daripada ghanimah atau harta rampasan perang itu, maka bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi kerabat beliau itu adalah 1/5. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Ini adalah ketentuan terkait dengan bagian bagi ahlul bait daripada harta rampasan perang. Yaitu sekitar 1/5 atau 20%. Ya, jelas ibu. Jelas Ustaz. Jelas Makanya, Ustaz. makanya Imam Syafi'i ini termasuk ke dalam ahlul bait ya. Termasuk ke dalam ahlul bait yang berhak mendapatkan 1/5. Makanya dalam sejarah Imam Syafi'i itu dapat memang santunan daripada bagian 1/5 ini gitu ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ustadz saya. Apa itu? Ini Ustadz. Ini terus terang saya baru tahu ya berkaitan dengan Muthalib itu ternyata berbeda dengan Hashim gitu ya, yang ternyata tadi sebagaimana yang Ustadz jelaskan bahwa Abdul Muthalib itu berarti berbeda dengan Muthalib itu sendiri nggih. Ya, Nah, beda. kalau ke bawah tadi itu kalau dari Bani Muthalib itu siapa Ustadz? Maksudnya kalau Hashim itu kan akhirnya ke Abdul Muthalib, kemudian ke Abdullah, kemudian ke Rasulullah nggih. Ya. Lah kalau Muthalib ini yang mana? Maksudnya yang mana? Muthalib ini kan nanti Ke bawah. tadi kan kita sudah jelaskan Muthalib ini nanti jadi kakeknya Imam Syafi'i gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ya, silsilahnya lihat Al-Muthalib ya. Al-Muthalib ini di sini tidak disebutkan ya. Mungkin nanti coba kita sampaikan ya. Di sini tidak disebutkan, tapi Al-Muthalib itu nanti silsilahnya adalah Al-Muthalib itu nanti ke bawahnya itu termasuk diantaranya adalah Imam Syafi'i. Ya. Jadi Al-Muthalib ini nanti punya anak namanya Hashim. Hashim ini nanti punya anak namanya Yazid, Abdul Yazid. Abdul Yazid ini nanti punya anak namanya Ubaid. Ubaid ini nanti punya anak namanya As-Saib. As-Saib ini nanti punya anak namanya Syafi'. Syafi' punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Idris. Nah, Idris ini nanti punya anak namanya Muhammad. Muhammad inilah yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu silsilah ke bawah dari Muthalib. Tentu nanti anaknya banyak ya. Cuman untuk sekarang kita belum sampaikan karena kita tidak membahas, sebetulnya kita tidak membahas silsilah Muthalib atau Hashim ya. Karena maksud saya tadi adalah membahas tentang silsilah Imam
Syafi'i yang merupakan ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Ya. Ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Jelas? Ada pertanyaan Ibu? Ya, Ustaz. Ada Pak Ustadz. Apa itu? Mau nanya Pak Ustadz, berarti Imam Syafi'i itu generasi keberapa Pak Ustadz? Kalau Imam Syafi'i berarti bisa dibilang generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Generasi ke-9 dari dari Al-Muthalib. Ya, generasi ke-9 dari Al-Muthalib. Oh, baik Pak Ustadz. Satu lagi boleh nanya Pak Ustadz? Boleh. Saya juga kan sebenarnya belum terlalu tahu tentang Islam ini Pak Ustadz. Nah, Iya. ini makanya mau mencari tahu. Iya. Tadi penjelasan tentang ghanimah ada rampasan perang. Itu maksudnya seperti Ustadz, kenapa ketentuan Ahlul Bait itu berhak mendapatkan 20% atau 1/5 dari rampasan perang itu? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Iya, Mas, rampasan perang gitu kan. Sepemahaman saya rampasan perang itu kan berarti di saat perang terus hartanya dirampas gitu atau gimana Pak Ustadz? Maaf. Jadi yang dimaksud rampasan perang itu Jadi yang dimaksud rampasan perang itu ibu-ibu ya kan dulu, kalau zaman dulu ya, antara pasukan Islam berperang dengan pasukan musyrikin. Misalkan musyrikin Mekah itu. Mereka berperang nih kan. Nah, musyrikin Mekah itu kalau mereka kalah, mereka banyak meninggalkan pedang, ya, banyak meninggalkan tameng, banyak meninggalkan baju besi, bahkan juga termasuk meninggalkan kuda, termasuk juga harta. Barangkali mereka membawa harta itu, bawa uang itu ya, dan lain-lain daripada hasil perang. Nah, itu yang disebut sebagai rampasan perang, ya. Bahkan termasuk kalau mereka membawa istri dan anak-anak, ya itu bisa ditawan. Perempuan dan anak-anak itu bisa ditawan, gitu ya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan rampasan perang. Pada saat perang, bukan setiap harta musuh diambil ya, bukan. Tapi maksudnya adalah pada saat perang apa yang mereka tinggalkan. Kalau zaman sekarang berarti pistol, senjata ya, tank baja mungkin kan. Bahkan ketika perang kemerdekaan pun kita kan para pejuang kemerdekaan itu banyak mengambil senjata-senjata yang ditinggalkan oleh Belanda ya. Itu yang dimaksud dengan rampasan perang itu gitu. Nanti mereka ambil, nanti bisa dijual, kemudian uangnya dibagikan dan bisa juga dimanfaatkan langsung barangnya. Gitu. Jelas Ibu? Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, baik. Tapi nanti kita akan jelaskan itu ya. Nah sekarang setelah menjelaskan tentang Imam Syafi'i, kemudian kita katakan bahwa Imam Syafi'i setelah ya ini nasab Imam Syafi'i ya. Kemudian kita bilang siapa ibu Imam Syafi'i? Nah ibu Imam Syafi'i itu adalah namanya Hamidah. Hamidah binti Nafi' binti Uyainah bin Amr bin Utsman bin Affan ya. Jadi istrinya. Kalau itu istri ya, ibu ya. Sekarang ibunya dulu. Jadi tadi bapaknya sudah kita sampaikan siapa? Idris namanya. Nah, ibunya siapa? Nah, ibunya Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan Fatimah. Namanya Fatimah. Keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan begitu ya. Ibunya Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan ibunya Imam Syafi'i itu adalah keturunan Asdiyah, Al-Asdiyah. Nah, ini juga versi kedua ya. Tapi yang betul adalah versi kedua. Jadi, ibunya Imam Syafi'i itu adalah Asdiyah, perempuan dari Bani Azad, Al-Asdiyah ya. Namanya tidak dikenal, tapi dipanggil atau
atau dikenal dengan Al-Azdiyah dari Bani Azd. Ya. Nah, itu ibunya beliau. Istrinya Imam Syafi'i siapa? Istrinya tadi Hamidah namanya. Hamidah. Keturunan dari Utsman bin Affan, ya. Keturunan dari Utsman bin Affan. Ya, rampasan perang untuk Ahlul Bait itu merupakan bagian dari hukum Islam yang ditetapkan. Iya, betul. Ya. Kan tadi saya bacakan ayatnya kan? Al-Anfal, Quran surah Al-Anfal ayat 41 itu ya. Nah, jadi istrinya Imam Syafi'i itu Hamidah, keturunannya Utsman bin Affan. Nah, dari istrinya ini beliau punya 1 putra, 2 putri. Kalau yang putra laki-laki namanya Abu Utsman Muhammad. Kemudian kalau yang putri namanya Fatimah dan Zainab, ya. Jadi kalau yang perempuan namanya Zainab dan Fatimah, kalau yang laki-laki namanya Abu Utsman Muhammad. Itu ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga punya budak perempuan. Ya. Dari budak perempuan ini Imam Syafi'i punya anak namanya Hasan, tapi Hasan ini meninggal ketika kecil ya. Baik. Jadi pada masa itu masih berlaku perbudakan. Dan Imam Syafi'i memiliki budak perempuan yang nanti itu anaknya itu adalah Al-Hasan. Ya. Jelas ibu-ibu? Jelas ibu-ibu? Jelas, Ustaz. Nah, Jelas. Imam Syafi'i kemudian kita lanjut. Imam Syafi'i lahir di mana? Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza. Ya. Nah ini ininya ya. Petanya gitu. Gaza di Palestina ya. Gaza dan Asqalan. Coba kita lihat sini. Ya. Peta Gaza dan Asqalan. Nah, ibu-ibu lihat, bisa dilihat di sini. Ini Gaza ya. Ini bukan Israel, Palestina ya. Gaza, Imam Syafi'i lahir di sini, di kota Gaza. Yang kita kenal Gaza itu kan konflik ya. Jalur Gaza istilahnya kan. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Ada yang mengatakan lahir di Asqalon ini ya, Asqalon. Tapi ini riwayat yang lemah. Yang betul adalah Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina. Pada tahun berapa? Pada tahun 150 Hijriah. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Tahun berapa ibu-ibu? 150 Hijriah. Di mana? Di Gaza, Palestina. Di Gaza. Sebelah mana Citayam, Ibu? Nah, jauh. Sebelah kiri. Ya, jauh dari Citayam ya. Jadi lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Dan tahun ini sebetulnya adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pendiri atau imam mazhab Hanafi. Ya. Jadi wafat pada tahun 150 Hijriah, lahir Imam Syafi'i 150 Hijriah. Makanya ada ulama mengatakan Imam Syafi'i itu pengganti Imam Abu Hanifah ya. Matal imam wa wulidal imam. Telah wafat seorang imam dan digantikan lahir kembali seorang imam itu ya. Jadi itu tahun 150 Hijriah. Nah, setelah di Gaza, Imam Syafi'i itu dibawa oleh ibunya usia 2 tahun. Usia 2 tahun kemana? Dibawa ke Mekah. Ya. Untuk belajar di Mekah. Baik. Jadi Imam Syafi'i dibawa pada usia 2 tahun ke Mekah, yang sekarang wilayah Arab Saudi. Ya, Mekah. Nah, di Mekah ini Imam Syafi'i belajar usia 2 tahun dan seterusnya tumbuh kembangnya di Mekah ya. Belajar Quran kepada seorang ulama
namanya Ismail bin Kustontin. Ismail bin Kustontin. Dan berhasil menghafalkan Al-Quran pada saat usia beliau kurang dari 7 tahun. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu berhasil menghafal Quran pada saat usia beliau kurang dari 7 tahun. Jelas Ibu? Nah, ya. Jadi mudah-mudahan ada anak cucu kita ya, dan bahkan ibu-ibu sendiri yang bisa menghafalkan Quran, mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Amin, ibu-ibu ya. Nah, jadi bukan hanya menghafal ya, bukan hanya menghafal ibu-ibu, tapi juga harus mempelajarinya dengan benar ya, dengan betul-betul sesuai dengan ilmunya para ulama, kemudian mengamalkan. Nah, Ismail bin Kustontin ini adalah guru pertama atau bisa dibilang salah satu guru Imam Syafi'i ketika masa anak-anak ya. Dan kemudian Imam Syafi'i belajar kepada ulama lain. Siapa? Muslim bin Khalid Az-Zinji. Ya. Muslim bin Khalid Az-Zinji ini mufti Mekah. Atau Az-Zanji ya. Ini adalah mufti atau ulama Mekah. Imam Syafi'i belajar kepada beliau ya, secara intens. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Ini guru-gurunya Imam Syafi'i ini, diantaranya gitu, yang merupakan ulama fikih di Mekah pada saat itu ya, dan hadis ya. Imam Syafi'i ketika usia 15 tahun, ibu-ibu, ketika usianya 15 tahun, Imam Syafi'i itu sudah diamanahkan, sudah diperbolehkan untuk memberikan fatwa. Ya. Sudah dibolehkan untuk memberikan fatwa. 15 tahun, usia 15 tahun itu. Tayyib. Bayangkan ibu-ibu ya, usia 15 tahun zaman sekarang, ya kalau zaman sekarang ya, masuk menjadi anggota Komisi Fatwa MUI gitu. Bahkan MUI pusat ya. Ini kan Mekah dulu kan pusat Islam ya, pusat pendidikan pembelajaran Islam. Ya. Ya, jadi usia 15 tahun sudah diangkat menjadi mufti. Tayyib. Nah, Imam Syafi'i kemudian setelah belajar di Mekah, Imam Syafi'i kemudian belajar di Madinah. Ya. Setelah belajar dari Mekah, beliau kemudian belajar di Madinah. Baik. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Imam Malik bin Anas. Ya. Jadi guru beliau di Madinah itu adalah Malik bin Anas, yang merupakan imam mazhab Maliki atau pendiri mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas ini punya kitab namanya Al-Muwatta, Ibu ya. Berisi ribuan hadis. Berisi berapa hadis, Ibu-ibu? Ribuan hadis. Ribuan hadis. Nah, Imam Syafi'i menghafal ribuan hadis itu ya, kitab Muwatta itu, sebelum bertemu sebelum bertemu Imam Malik. Ibu-ibu tahu berapa lama Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta? Tahu? Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta yang isinya ribuan hadis itu hanya dalam jangka waktu seminggu. Ya, bayangkan ibu-ibu ya, dalam jangka waktu seminggu menghafal ribuan hadis. Bahkan ya ada juga yang mengatakan 9 hari. Jadi hanya 9 hari bisa menghafal ribuan hadis di dalam kitab Al-Muwatta. Ya.
Lihat bagaimana ibu-ibu kemampuan dari, ya subhanallah, dari seorang Imam Syafi'i, anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang Imam Syafi'i. Kalau saya ditanya kok bisa begitu Ustaz, saya akan jawab karena keikhlasan yang ada di dalam hati Imam Syafi'i dan para ulama yang lain, ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ikhlas, maka Allah itu akan percaya gitu, akan mempercayakan ilmunya kepada ibu gitu ya. Masalahnya adalah ada sebagian orang ya khianat ya. Jadi ilmunya itu dia pakai untuk keuntungan dia dan kelompoknya. Akhirnya apa ya, Allah tidak akan kasih ya. Allah tidak akan amanahkan ilmu itu kepada dia. Beda dengan para ulama, para imam zaman dulu ya. Mereka orang-orang yang amanah. Orang-orang yang betul-betul menjaga ilmu ya, tidak tergiur oleh dunia. Nah, makanya kenapa Imam Syafi'i bisa berhasil menghafal Muwatta itu hanya dalam jangka waktu seminggu, 7 hari. Nah, setelah menghafal Muwatta, bertemulah dengan Malik bin Anas. Ya. Awalnya Imam Malik ini menganggap Imam Syafi'i biasa aja gitu. Tidak ada yang spesial, gitu. Nothing special. Tapi kemudian setelah Imam Malik minta Imam Syafi'i untuk membacakan hadis, ya, dan harus ibu-ibu ketahui, ya, hadis zaman dulu itu beda dengan hadis zaman sekarang. Maksudnya, zaman dulu itu teks itu tidak seperti zaman sekarang. Misalkan contoh nih, lihat manuskrip hadis. Manuskrip hadis ya. Seperti ini Ibu. Ya. Ibu-ibu bisa baca. Ini contoh lah, ini emang ya Al-Qur'an ya. Ini contoh gitu. Seperti ini gambarannya ya. Hadis itu zaman dulu seperti ini. Nah, ini kalau ini rapih ini. Ya, kalau ini zaman-zaman sekarang ya. Pada masa itu penulisan hadis itu masih terbatas dengan kertas yang terbatas dan tidak ada harokatnya. Bahkan titik komanya pun tidak jelas gitu ya. Tapi pada saat itu Imam Syafi'i bisa membaca hadisnya dengan sangat mengagumkan begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i ini ada potensi untuk menjadi ulama. Akhirnya Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, ya, wahai anak muda, sesungguhnya dalam dirimu ada cahaya, inna fika nur, ya. Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Itu. Jadi itu diantara nasihat Imam Malik terhadap Imam Syafi'i. Nah, kemudian Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik itu selama 16 tahun. Selama berapa tahun, Ibu? 16 tahun. 16 tahun. Nah, setelah 16 tahun itu Imam Syafi'i kemudian Imam Malik wafat. Imam Malik wafat, Imam Syafi'i kemudian memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai ASN. Kalau zaman sekarang ya. Menjadi ASN yaitu qadhi, hakim, menjadi pegawai negeri gitu ya. Menjadi hakim di Yaman, di wilayah Yaman. Ya. Jadi Imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman menjadi qadhi atau hakim. Nah, di Yaman ini Yaman ya, Yemen. Di Yaman ini Imam Syafi'i bekerja di sana hingga akhirnya apa? Suatu ketika Imam Syafi'i itu ditangkap oleh polisi negara ya. Karena dianggap akan berbuat makar. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu akan memberontak ya, dikatakan akan memberontak terhadap penguasa dinasti Abbasiyah pada saat itu. Ya, dinasti Abbasiyah pada saat itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Jadi ditangkaplah Imam Syafi'i, kemudian dibawa ke Baghdad. Ya. Dibawa ke Baghdad, yang merupakan ibu kota. Nah, ini dia ya. Yang merupakan ibu kota daripada dinasti Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kalau sekarang Irak ya. Baik, dibawalah Imam Syafi'i dari Yaman
tadi ya, dari Yaman ke Baghdad. Nah ini, ya Saudi Arabia, Yaman di sini ya. Dari Yaman kemudian dibawa ke Baghdad, Irak. Ya. Pada masa itu adalah ibu kota dinasti Abbasiyah. Ya. Nah di Baghdad ini Imam Syafi'i dibawa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ibu tahu kenal Harun ar-Rasyid, ibu? Ya. Ya, Ustaz. Kenal ibu-ibu Harun ar-Rasyid, kenal? Tidak. Kenal, Ustaz. Kenal. Tahu, Ustaz. Tahu. Harun Masiku yang itu ya, yang kabur itu ya. Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah di dinasti Abbasiyah ya. Dibawa ke hadapan Harun ar-Rasyid, Imam Syafi'i sama sekali heran ya, kenapa kok bisa ditangkap itu. Nah, kebetulan Harun ar-Rasyid ini punya penasehat ulama ya. Namanya adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah murid dari Imam Malik. Ya. Jadi sama-sama murid Imam Malik. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ke Khalifah Harun ar-Rasyid ya, wahai Amirul Mukminin, itu kan gelarnya ya. Wahai Amirul Mukminin, Syafi'i ini adalah orang yang pernah belajar dengan Imam Malik. Jadi Muhammad bin Hasan ini pernah belajar dengan Imam Malik dan juga pernah belajar dengan Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi. Ya, kata Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i ini pernah belajar dengan Imam Malik. Dan kebetulan Harun ar-Rasyid ini sangat mengagumi Imam Malik. Ya. Sangat mengagumi Imam Malik. Ulama besar kan, Imam Malik itu. Akhirnya Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, apa pengetahuanmu tentang Al-Quran? Ya, apa pengetahuanmu tentang Al-Quran? Kalau kita ditanya, apa pengetahuan ibu tentang Al-Quran? Apa jawaban ibu? Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, udah ya, singkat. Bagus itu. Ya. Tapi Imam Syafi'i malah balik bertanya, apa maksud Tuhan, ya, maksud Amirul Mukminin dengan pengetahuan tentang Al-Quran? Apakah tentang ayat makiyahnya atau ayat madaniyahnya? Apakah tentang asbabun nuzulnya? Apakah tentang nasih mansuhnya? Apakah tentang ayat yang turun siang hari dan atau ayat yang turun malam hari? Ya. Apakah tentang mujmal mubayyannya? Apakah tentang gurib Qur'annya? Apakah tentang mutlak muqayyadnya? Ya. Apakah tentang tafsil dan ijmalnya dan lain-lain? Oh, jadi ketika ditanya apa pengetahuan tentang Quran, Harun ar-Rasyid ditanya balik yang mana? Oh, saking luasnya ilmu Imam Syafi'i, ya betul ibu-ibu. Jadi Imam Syafi'i malah balik nanya yang mana nih? Karena saya mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Bayangkan ibu-ibu, ya. Bayangkan bahkan mengetahui tentang mana ayat yang turun siang hari, mana ayat yang turun malam hari. Ya, Lailiyah dan Nahariyah. Menunjukkan luasnya ilmu Imam Syafi'i. Akhirnya Harun ar-Rasyid merasa kagum ya. Merasa kagum dengan sosok Imam Syafi'i. Dan Harun ar-Rasyid itu bahkan meminta Imam Syafi'i untuk menjadi qadhi hakim. Tapi pada saat itu Imam Syafi'i menolak. Ya. Menolak karena apa? Karena tidak dipungkiri bahwa pada masa itu situasi politiknya panas ya. Terutama dinasti Abbasiyah dengan partai yang lain itu. Tapi ala kulli hal Imam Syafi'i pada saat itu diberikan oleh Harun ar-Rasyid ya hadiah, dan Imam Syafi'i bahkan sebelum keluar itu sudah membagi-bagikan harta pemberian hadiahnya ini kepada orang-orang yang ada di sana gitu ya. Terutama para pegawai khalifah gitu ya. Para pembantunya dibagikan untuk mereka gitu. Jadi Imam Syafi'i
pulang tidak membawa apapun. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, Imam Syafi'i setelah tinggal di Irak ya, setelah penangkapan ini kemudian dibebaskan, Imam Syafi'i kemudian belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu ya. Mempelajari fikih Hanafi, mazhab yang dimiliki oleh Abu Hanifah, pemikiran Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Syafi'i ini dikatakan sebagai imam yang belajar kepada Imam Malik bin Anas, mazhab Ahlul Hadis, dan belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Ahli Ra'i. Ya. Hingga setelah belajar itu, akhirnya Imam Syafi'i balik lagi ke Mekah. Nah, di Mekah ini, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, paham semuanya ibu-ibu? Jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Dan di Mekah ini, Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Hambal ini adalah imam mazhab Hambali atau pendiri mazhab Hambali. Nah, Ahmad bin Hambal ini belajar dengan Imam Syafi'i ya, dengan intens gitu. Bahkan Ahmad bin Hambal ini termasuk murid kesayangan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i ini adalah murid kesayangan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu sering memuji dan menyebut nama Imam Syafi'i, mendoakan Imam Syafi'i. Suatu ketika ditanya oleh anaknya ya, Ahmad bin Hambal ini, wahai ayahku, kenapa engkau sering mendoakan Imam Syafi'i gitu? Kenapa Imam Syafi'i itu sering disebut-sebut gitu? Seperti apa sih sosok dari Imam Syafi'i ini? Ya, kata anaknya Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjawab, wahai anakku, Asy-Syafi'i itu sosok seperti matahari bagi dunia dan obat bagi orang yang sakit. Ya, menurutmu adakah yang lain yang bisa menggantikan dua hal ini? Oh, ya, ini merupakan jawaban yang luar biasa dari seorang Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi maksud Ahmad bin Hambal adalah matahari itu kan tidak bisa digantikan oleh yang lain itu, ibu-ibu ya, betul. Jadi kalau tidak ada matahari mungkin kehidupan dunia ini hancur ya, berantakan. Begitupun dengan obat. Obatlah yang dibutuhkan bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu tidak bisa yang lain ya, hanya perlu obat. Nah, jadi obat dan matahari itu tidak bisa digantikan oleh yang lain, gitu ya. Tidak ada pengganti matahari itu ya. Kalau matahari tidak ada lagi gitu penggantinya. Apa? Tidak ada. Obat juga sama ya. Bagi orang yang sakit itu dia butuh obat gitu ya. Tidak bisa yang lain itu. Bukan makanan, bukan minuman, bukan hiburan, bukan obat. Nah, begitulah sosok Imam Syafi'i menurut Imam Ahmad bin Hambal bagi dunia gitu ya. Berjasa dan tidak bisa digantikan oleh yang lain. Sampai akhirnya belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan kembali ke Baghdad, Irak. Nah, Imam Syafi'i dari Mekah ini pergi ke Irak ya, akhirnya kemudian bertemu juga dengan Ahmad bin Hambal, reuni gitu ya. Kemudian dari Irak pergi lagi ke Mekah. Nah, dari Mekah ini Imam Syafi'i kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya itu ke Mesir. Nah, ibu-ibu ya. Jadi Imam Syafi'i belajar kemudian melakukan pengembaraan ilmunya ke Mesir. Baik. Jadi dari Mekah ke Irak, dari Irak ke Mekah lagi, dan dari Mekah ini kemudian berangkat ke Mesir ya, untuk belajar dengan ulama-ulamanya. Nah, di Mesir inilah Imam Syafi'i menulis kitab yang baru. Setelah sebelumnya di Irak, Imam Syafi'i menulis kitab Al-Hujjah ya. Namanya adalah kitab Al-Hujjah. Baik. Namanya apa ibu-ibu? Al-Hujjah. Al-Hujjah ya. Dan ini merupakan kitab mazhab Syafi'i versi lama. Ya, mazhab Syafi'i versi lama. Atau kalau istilah para ulamanya itu adalah qaul qadim ya. Qaul terdahulu. Kemudian setelah di Mesir, ternyata Imam Syafi'i menemukan banyak ilmu yang dia tidak temukan sebelumnya di Mekah, Madinah, Irak, dan lain-lain. Hingga akhirnya Imam Syafi'i menulislah kitab Al-Um. Al-Um itu artinya ibu ya, atau kitab induk.
Yang ini merupakan versi baru mazhab beliau yang dikenal dengan Qaul Jadid. Jadi itu sejarahnya Ibu-ibu ya. Jadi dari Irak ini beliau menulis versi lama, tapi setelah tinggal di Mesir, beliau menulis versi yang baru. Dan beliau mengatakan, aku telah menghapus atau mengganti pendapat-pendapatku sebelumnya gitu. Ya, dengan versi yang baru ini, Qaul Jadid. Baik. Nah, di Mesir ini beliau bertemu dengan ulama-ulama murid dari Imam Malik ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Abdul Hakam ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Kemudian bertemu dengan orang-orang yang pernah belajar dengan Imam Al-Lais ya. Al-Lais ibn Sa'ad itu adalah ulama Mesir. Baik. Jadi bertemu dengan murid-murid Al-Lais ibn Sa'ad gitu ya. Baik. Jadi Imam Syafi'i bersinggungan dengan banyak ulama ya, belajar dengan banyak ulama. Ini muridnya ya, muridnya Al-Lais itu. Al-Laisnya wafat. Ya. Baik. Belum sempat Imam Syafi'i belajar dengan Imam Al-Lais. Kemudian Imam Syafi'i mendirikan mazhab yang baru gitu ya, menulis mazhab baru, versi baru, Qaul Jadid. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i ini menyebarkan ilmunya di Mesir, kemudian juga ilmunya ini tersebar ke luar Mesir akhirnya gitu ya. Nah, Imam Syafi'i akhirnya tinggal di Mesir sampai beliau wafat. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Di wilayah mana, Ustaz? Di wilayah yang dikenal dengan Fustot. Ya. Wilayah Fustot. Taib. Ini wilayah Fustot. Atau kalau makamnya gitu ya. Kalau lihat makamnya ini, ini dia. Ini makam Imam Syafi'i. Ya. Ini makam Imam Syafi'i, ibu-ibu. Jadi Imam Syafi'i disemayamkan di Mesir, di kota Kairo, tepatnya di wilayah Fustat. Dan alhamdulillah saya sudah pernah mengunjungi makam Imam Syafi'i sebanyak 2 kali gitu. Karena dekat lah dari tempat saya tinggal sekarang. Mungkin sekitar 45 menit kalau naik bis ya. Lumayan ya, jauh dan dekat lah, seimbang gitu ya. Ini kalau dari kampus Al-Azhar ini lumayan dekat juga. Dari kampus Al-Azhar itu ya, lumayan dekat juga. Bahkan kalau dia hobi jalan, bisa jalan dari Masjid Al-Azhar ke makam Imam Syafi'i. Baik. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan sampai sekarang ilmu beliau telah tersebar ke lebih dari berbagai negara Islam. Jadi wafatnya Imam Syafi'i itu tahun 204 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala anhu. Jelas Ibu? Jelas, Ustaz. Ada pertanyaan? Itu sejarahnya ya? Dari Ada. awal sampai akhir. Ustaz. Coba apa? Wilayahnya Saya, Ustaz. wilayahnya Apa? wilayahnya tolong ditulis wilayahnya tadi Wilayah apa? Yang mana? yang wafatnya. Wafatnya itu di wilayah Fustat. Tulisannya Pak Ustaz. Fustat ya. Fustat itu di Kairo, Mesir. Nah, ini wilayahnya ini. Ini gambarnya, ini banyak sebetulnya YouTube-nya ya. Apalagi orang Indonesia banyak yang belajar di Azhar. Di foto di Google banyak ini contohnya, terus di YouTube juga ibu-ibu bisa lihat seperti apa isinya. Ya. Ini makam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada pertanyaan lain ibu-ibu? Saya, Ustaz. Boleh, silakan. Siapa dulu tadi? Ini, Ustaz. Boleh, Ibu Neti. Saya dulu, Ustaz. Boleh. Jadi saya pernah baca sebuah kitab itu yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu pernah beliau tinggal di kabilah Hudail gitu ya, Ustaz, Ya, betul. dalam rangka
memperbanyak atau memperbaiki bahasa Arabnya dan itu Ya. selama 10 tahun. Nah, itu kapan gitu waktunya, Ustadz? Maksudnya dari sejarah tadi yang sudah Ustadz jelaskan itu, di sisi mananya beliau yang tinggal di kabilah Hudzail itu? Itu Iya, yang pertama, Ustadz. iya, Kemudian yang kedua, tadi Imam Syafi'i itu pernah menjadi ASN pada masa Khilafah Bani Abbasiyah ya. Dan di beberapa kitab yang pernah saya baca, pada masa Bani Abbasiyah itu sebenarnya terkait dengan ilmu pengetahuan, itu kan sangat luar biasa perkembangannya. Sampai kemudian ada iya. Bait Al-Hikmah gitu. Nggih. Nah ini apakah Imam Syafi'i juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah itu atau seperti apa ininya? Apa kisahnya gitu, Ustaz? Iya, Ji. iya. Jadi eh, Imam Syafi'i itu belajar dengan Bani Hudzail kan. Yang pertama kita menjawab yang ini ya, pertanyaan pertama. Gitu. Jadi yang pertama Imam Syafi'i itu kan dari apa? Dari ini dari Yaman itu ya, dari Palestina maksud saya dari Gaza pergi ke Mekah gitu ya. Jadi dari Palestina, Gaza, kemudian pergi ke Mekah. Dan di Mekah inilah beliau belajar dengan Bani Hudzail ya. Baik. Jadi kalau kita lihat di sejarahnya memang kadang sejarah ini ada yang banyak versi ya. Tapi setelah saya baca itu ya, kurang lebih Imam Syafi'i itu belajar dengan Bani Hudzail itu adalah ketika masih di Mekah gitu, ketika usianya masih muda. Ya. Jadi ketika usianya masih muda, beliau sudah belajar dengan Bani Hudzail. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun ya. Mungkin kalau bisa kita bilang mungkin di totalnya mungkin 20 tahun gitu. Ya. Boleh jadi totalnya ya selama perjalanan ilmiah beliau Imam Syafi'i itu ada 20 tahun dan itu dimulainya kurang lebih adalah ketika fase Mekah itu ya, ketika Imam Syafi'i masih berada di Mekah. Baik. Sebelum berangkat ke Madinah. Tamam. Makanya nanti untuk masalah tahunnya, dobitnya ya, atau pasnya itu memang kita harus cek lagi di beberapa kitab, nanti kita bandingkan kapan itu. Tapi yang jelas betul, Imam Syafi'i belajar dengan Bani Hudzail untuk belajar bahasa Arab yang fasih, gitu ya. Dan itu kemungkinannya tadi berada di fase Mekah ketika beliau belajar di Mekah ya, belum berangkat ke Madinah. Ya, itu kemungkinan yang pertama. Nanti kita mungkin akan cek lagi, itu ya. Terus kemudian yang kedua, pada masa itu dinasti Abbasiyah memang sangat gencar dengan yang namanya ilmu pengetahuan itu kan. Termasuk diantaranya adalah dengan didirikannya Baitul Hikmah. Apakah Imam Syafi'i punya jasa di dalam membangun keilmuan pada masa itu? Ya jelas ya. Jadi Imam Syafi'i termasuk orang yang memiliki jasa di dalam melahirkan ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama Islam dalam bidang fikih Islam. Bahkan Imam Syafi'i ini adalah bapak usul fikih gitu ya. Jadi ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan jadi penemu usul fikih itu ya, secara sistematis itu adalah Imam Syafi'i. Dengan apa? Dengan tulisan beliau yang berjudul Ar-Risalah. Ya. Jadi beliau menulis Ar-Risalah sebagai permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Ya, Abdurrahman bin Mahdi itu meminta agar dituliskan kitab yang berisi penjelasan berkenaan dengan ini, dengan sistematika pengambilan hukum, gitu ya. Akhirnya Imam Syafi'i menulislah kitab Ar-Risalah ketika beliau di Irak, ya. Ketika beliau di Irak, ya. Jadi Ar-Risalah ini ditulis ketika beliau di Irak
untuk menjelaskan bagaimana membangun paradigma berpikir tasyri', ya. Bagaimana menyusun ya kerangka berpikir di dalam bangunan ijtihad, ya. Makanya disebutlah Imam Syafi'i sebagai bapak usul fikih. Dan tentu saja ini adalah suatu sumbangsi yang sangat besar ya bagi keilmuan Islam. Karena dengan begitu akhirnya generasi setelahnya bisa mempelajarinya dengan lebih terarah dan sistematis. Itu ya Ibu-ibu ya. Ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Jelas Ibu tadi jawabannya? Iya Ustadz. Cuma Nah, maksud saya heran ini kok sampai kemudian tadi ada tuduhan Imam Syafi'i apa ya ingin makar, padahal secara keilmuan beliau itu kan juga tidak diragukan lagi, apalagi beliau peletak dasar ilmu usul fikih pertama begitu. oh, Yang herannya di situ gitu loh Ustadz, maksud ya, saya sampai kemudian berkata, apakah ini ada hubungannya dengan itu? Bagaimana sebesar apa sumbangsinya sehingga kok masih dituduh membuat makar oh, enggak itu sebelum dikenal Ibu. gitu. Kan sebelum kan itu kan ditangkap itu ketika di Yaman, betul? Iya, Bu. Ketika di Yaman dia Iya, ditangkap, kan? Baru ketika di Baghdad Imam Syafi'i menyebarkan mazhab beliau yang versi lama Al-Hujjah, termasuk juga menulis risalah. Itu setelah berdialog dengan Harun ar-Rasyid itu. Setelah Harun ar-Rasyid tahu oh ternyata Imam Syafi'i ini orangnya berilmu gitu ya, bukan ecek-ecek gitu. Ya. Jadi penangkapan itu sebelum Imam Syafi'i betul-betul dikenal oleh Harun ar-Rasyid, Ibu. Ya. Oh, Ketika Imam Syafi'i masih di Yaman, ketika Imam Syafi'i ya dan zaman dulu jangan dibayangkan seperti zaman sekarang Ibu ya. Kalau zaman sekarang kan orang kenal dari jauh pun bahkan belum ketemu pun kenal dengan baik gitu ya. Saya kenal ini si ini padahal dia di Indonesia gitu. Karena zaman sekarang ada medsos dan lain-lain, tapi kalau zaman dulu kan tidak ada seperti itu ya. Bahkan mukanya pun mungkin tidak kenal gitu. Nah itu zaman dulu makanya ada salah paham begitu. Tapi setelah dikenalkan oleh Muhammad bin Hasan tadi ya, yang merupakan murid Imam Malik juga, akhirnya Harun ar-Rasyid oh ternyata betul ya. Kemudian terjadi dialog tadi ya, menanyakan tentang ilmunya Imam Syafi'i. Akhirnya bahkan Harun ar-Rasyid tadi kan bahkan sampai menawarkan untuk menjadi qadhi di Baghdad ya. Bahkan kalau tidak salah Imam Syafi'i itu ditawari menjadi qadhi Mahkamah Mazulim ya. Mahkamah Mazulim itu bisa dibilang mahkamah konstitusi lah gitu ya. Kalau mahkamah tertinggi. Iya, mahkamah tertinggi gitu. Kalau di Yaman kan mungkin hanya sekedar jadi petugas pengadilan kejaksaan ya gitu. Tapi kalau ini langsung di ibu kota gitu kan, pusatnya gitu. Tapi Imam Syafi'i menolak gitu ya karena tadi ya boleh jadi ini walau alam Imam Syafi'i tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan dengan dinasti Abbasiyah gitu. Ya, tidak ingin terlibat secara lebih intens itu, tidak ingin jadi orang pemerintahan pada masa itu ya untuk dinasti Abbasiyah secara langsung gitu ya. Walau alam tapi yang jelas Imam Syafi'i menolak, kemudian lebih fokus kepada ta'lim, pengajaran ilmu. Ada pertanyaan lain Ibu tadi? Siapa yang mau bertanya? Ada Ustadz. Tafadholi boleh. Ustadz, sebenarnya mazhab itu apa Ustadz? Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi mazhab itu bukan kelompok Ibu-ibu ya. Ya. Mazhab itu bukan kelompok dan bukan ormas. Mazhab itu dari kata zahaba yazhabu artinya pergi. Tapi juga sering diartikan zahaba yazhabu itu artinya adalah berpendapat. Jadi mazhab itu sebetulnya adalah kumpulan pendapat para mujtahid. Ya. Atau hasil pengumpulan pendapat dari para mujtahid. Maksud pendapat itu apa Ustadz? Contoh kayak begini. Ya, saya tanya ke ibu-ibu, ibu hukum poligami itu apa sih? Jawab. Mubah Ustaz, mubah Ustaz. Sunnah Ustadz. Ya sunnah. Ya.
bisa jadi wajib. Dan bisa jadi Hmm. haram. Bisa jadi Haram. haram, Ibu. Iya, Ah, Ustaz. gitu ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Nanti kita akan jelaskan. Tapi yang jelas ini contohnya ya. Ini saya ingin mencontohkan mazhab. Jadi ketika ditanya apa sih hukum poligami, sebetulnya kita ini awam ya, tidak bisa memberikan jawaban itu. Saya sendirilah, saya awam itu, tidak bisa memberikan jawaban. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Nah, merekalah para mujtahid atau yang kita kenal sekarang sebagai imam mazhab. Mereka yang hafal Quran. Ya. Kan kalau saya hafal Qurannya ya segini-gini aja. Mereka yang hafal hadis. Kalau kita kan, aduh, jangankan 1000 hadis itu. 10 hadis saja lupa. Gitu. Ya, mereka yang menguasai bahasa Arab. Ya. Mereka yang tahu tentang asbabun nuzul tadi kan Imam Syafi'i kan bahkan tahu tentang mana ayat yang turun siang hari, mana ayat yang turun malam hari. Ya, tahu tentang ikhtilaful hadis, ya, bahkan menulis kitab itu gitu. Nah, mereka yang punya kemampuan untuk menjawab itu. Yang diambil dari mana? Ya diambil dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi bukan dari pikiran mereka, bukan. Contoh ketika ditanya tentang apa hukum poligami. Nah, saya bisa menjawab karena saya mengopi paste dari para ulama. Apa jawabannya? Jawaban mereka adalah poligami itu mengikuti hukum yang 5 itu. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, hukum asalnya dan itu hukum asalnya, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Seperti menikah. Lah kenapa? Kemudian para imam mazhab ini, para mujtahid memberikan alasannya berdasarkan ayat Quran. Yang pertama, ayat fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna dan seterusnya gitu ya, ibu-ibu sudah tahu. Kemudian berdasarkan hadis, ya ada sahabat Nabi Goilan punya istri 10. Kemudian Nabi SAW memberikannya pilihan, pegang oleh kamu 4, sisanya ceraikan. Ya. Nah ini ayat yang tadi, masna wa sulasa wa ruba, dan hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa ternyata poligami itu hasilnya adalah, kesimpulannya apa? Mubah hukum asalnya itu. Ya. Nah inilah yang dimaksud dengan mazhab, dan inilah yang dimaksud dengan mazhab, yaitu pendapat. Gitu ya. Misalkan pendapat Imam Syafi'i apa? Mubah. Atau contoh misalnya imam yang lain apa? Misalkan ya, contoh ternyata wajib misalkan. Nah, berarti itulah perbedaan pendapat. Ini salah satu contoh ya. Hukum yang lain banyak. Tentang benda, tentang makanan, tentang minuman, tentang perbuatan. Nanti beda-beda. Ya. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu sebetulnya adalah perbedaan mazhab. Dan mazhab itu adalah pendapat. Gitu. Makanya orang kalau ada yang bilang, saya tidak bermazhab. Waduh, saya tidak bermazhab ini sebetulnya dia berbahaya ini. Karena apa? Karena dia mungkin salah paham ya. Dianggapnya mazhab itu kelompok. Gitu. Padahal maksud mazhab itu sebetulnya adalah pendapat. Ya. Jadi contoh misalkan ada orang dia hukum tentang A gitu. Ya, A ini sebetulnya wajib. Ini kita W ya. Sunnah, mubah atau boleh gitu ya. Atau makruh, atau tidak boleh, haram gitu. Nah, nanti kan para mujtahid itu kan nanti memilih ya, kira-kira mana nih jawabannya. Betul Ibu? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, apakah haram. Tidak mungkin para mujtahid mengatakan, oh tidak ada hukumnya itu. Wah itu, kalau tidak ada hukumnya berarti bagaimana itu? Menyikapinya kan tidak bisa ya. Ya, tidak bisa itu kita, misalkan babi hukumnya apa? Oh saya tidak tahu lah. Kalau tidak tahu terus bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau wajib berarti saya makan itu, kalau haram berarti saya tinggalkan, ya kan? Itu yang dimaksud dengan mazhab. Inilah yang dimaksud dengan mazhab. Jadi orang-orang yang tidak bermazhab itu sebetulnya kalau dia tahu hakikat perkataannya gitu ya. Sebetulnya dia seolah-olah yang mengatakan saya tidak punya pendapat apapun tentang
hukum Islam. Kalau begitu dia sebetulnya bukan Muslim ya, dia Kristen atau dia agama lain. Karena agama lain itu tidak punya istilah wajib, sunnah. Nah, kalau agama lain wajar, ya. Makanya mereka tidak punya mazhab, tidak punya pendapat, tidak punya pendirian bahkan. Tapi kalau kita Muslim ini punya pendapat, punya pendirian, dan itulah yang disebut dengan mazhab, ya. Makanya Ya, kalau Ustaz. ditanya mazhabnya Muhammadiyah apa? Ya mazhabnya Muhammadiyah itu ya pendapat mereka itu tentang banyak hal. Ya, mazhab NU apa? Ya sama pendapat mereka, dan mereka secara terang-terangan bilang bahwa kita ini mengikuti apa yang dipilih pendapatnya oleh Imam Syafi'i. Makanya mazhabnya mazhab Syafi'i. Saya kalau ditanya apa mazhabnya, ya saya mazhab Syafi'i. Karena saya mengikuti pendapat-pendapat yang dipilih dirumuskan oleh Imam Syafi'i berdasarkan keilmuan beliau. Sebenarnya kalau saya udah hebat ya seperti Imam Syafi'i ya bisa aja ya punya pendapat sendiri. Tapi masalahnya kan saya masih jauh ibu-ibu ya, masih jauh. Ya. Ya, Ustaz. Nah, itulah yang dimaksud dengan mazhab. Dan orang-orang yang menganggapnya sebagai kelompok itu dia salah besar. Karena tidak ada istilah kelompok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak membuat ormas ibu-ibu ya. Tidak ada istilah Imam Syafi'i membuka pendaftaran kemudian daftar kita itu tidak. Imam Syafi'i hanya menulis buku, menjelaskan tentang berbagai hal, menjawab persoalan-persoalan, kemudian disebarkan. Murid-muridnya mengambil itu, kemudian percaya bahwa ini jawaban yang terbaik, kemudian menyebarkannya lagi terus sampai sekarang kita, ya. Seperti itulah sejarah mazhab itu ya, bukan kayak organisasi ada ADART, ada penerimaan satu anggota kemudian dan sebagainya, tidak, bukan. Jelas ada pertanyaan ini, Ibu? Nah, Ustaz, saya bertanya. Ini pertanyaannya banyak ya, tapi kita cukupkan dengan Ibu Tia dan Ibu yang tadi ya. Apa Ibu Dahlia apa? Oh ya, Ustaz, saya mau menanyakan kalau seandainya kita dari Indonesia kita mazhab Syafi'i, lalu kita, saya seperti sekarang saya tinggal di Switzerland, terus kebanyakan orang yang tinggal di sini adalah orang Maroko, yang tadi notabene Anda bilang Maliki. Ya. Jadi saya bisakah menggabungkan keduanya atau bagaimana ya, Ustaz? Bagus ya. Ini berarti menjawab juga pertanyaan Ibu Tia Anissa, apakah kita boleh mengikuti semua mazhab, apa hanya mengikuti salah satu saja? Jawaban saya adalah yang pertama, ibu-ibu harus belajar fikih ini secara serius gitu ya. Dan harus jelas. Makanya cara agar kita bisa belajar fikih secara jelas itu adalah belajar dulu satu mazhab itu. Baru belajar mazhab yang lain. Ya. Jadi ibaratnya rumus ya atau pelajaran di matematika ya. Kita kan tidak langsung belajar aljabar kemudian ini pecahan dan lain-lain. Semua pelajaran langsung kita pelajari, tidak kan, bab per bab. Begitupun dengan mazhab ya. Biar kita tidak bingung, kita belajar dan biar jelas gitu ya. Biar jelas belajarnya, kita belajar satu dulu mazhabnya. Taruhlah kita belajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena saya melihat mazhab Syafi'i itu adalah mazhab mayoritas masyarakat kita Indonesia. Dan mazhab Syafi'i ini jujur saja ibu-ibu ya, mazhab yang paling kuat di dalam memegang hadis ya. Paling sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kalau mazhab yang lain bahkan Maliki itu sampai membolehkan makan anjing gitu ya. Sebagian pendapatnya gitu. Dan ini menurut saya agak sulit ya dipahami. Makanya saya lebih milih mazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i lebih dekat kepada Al-Quran, hadis. Meskipun semua mazhab sama ya, merujuk kepada Al-Quran, hadis jelas. Gitu. Tapi maksud saya adalah lebih dekat, gitu. lebih banyak sesuainya gitu. Ya. Dan menurut saya mazhab Syafi'i ini yang paling apik gitu ya. Maksud paling apik itu adalah paling hati-hati gitu. Paling hati-hati dan paling sesuai dengan masyarakat modern lah dalam bahasa saya. Gitu. Paling sesuai dengan masyarakat modern. Nah, kemudian bagaimana Ibu misalkan tinggal di lingkungan yang ada kebetulan mazhab lainnya juga. Nah, kalau seperti ini boleh jadi atau boleh saja bagi Ibu dalam beberapa kasus
mengikuti mereka gitu ya. Mengikuti mereka. Misalkan ada kebutuhan ibu harus mengikuti mazhab yang lain, boleh. Tapi hukum asalnya kita belajar dan mengamalkan satu mazhab dulu ya. Hukum asalnya itu biar tidak bingung itu ya. Makanya nanti kalau ada permasalahan ya rujukannya adalah ke mazhab Syafi'i dulu. Baru kalau misalkan aduh kayaknya dalam urusan ini kita tidak bisa ikut mazhab Syafi'i, harus ikut mazhab Maliki. Nah, itu boleh. Seperti itu ya. Jadi sifatnya itu adalah kasuistis ya. Ibu-ibu ya, sifatnya itu adalah kasuistis. Kalau ada kasus tertentu mungkin bisa ikut mazhab yang lain, tapi hukum asalnya kita belajar itu sholat, kemudian zakat, puasa, naik haji itu adalah satu mazhab dulu, dan yang kita pilih sekarang adalah mazhab Syafi'i. Yang notabene merupakan mazhab tadi ya, mazhab yang saya lihat sangat kuat dalam memegang teguh hadis Nabi SAW. Ya. Jadi itu jawabannya. Jelas Ibu-Ibu? Syukron Ustaz. Afwan ya. Ini terakhir ini ya, apakah Bani Naufal dan Bani Abdisyam mendapatkan humus? Tidak ya, karena Bani Naufal dan Bani Abdisyam bukan termasuk Ahlul Bait. Jadi sekali lagi Ahlul Bait itu hanyalah Bani Hashim dan Bani apa Ibu-Ibu? Bani Muthalib. Jelas? Itu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena waktunya ini sudah terlalu lama ya. Khawatir Ibu di sana ini. Ibu di Swiss jam berapa sana Ibu? Maaf Ustaz, di sini jam 4. Jam 4 apa? Jam 4 lebih 10 menit. Jam 4 sore? Ya, sore ya. Oh iya, enak buat di sana ya. Baik, kurang dan Ya, lebihnya mohon maaf. cocok. Ya, lebih lama ya. Betul. Ya. 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 Kurang dan lebihnya mohon maaf Ibu-ibu ya. Kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan sifat dan khabar majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum warahmatullahi Jazakallahu khairan, Ustaz. wabarakatuh.